Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lovers serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lovers serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya yang dimana Kinanti masih juga belum pulang dan sekarang ia mempunyai masalah baru, yaitu sekretaris atau pegawai dari Abimana yang bernama Alexandra. Lantas Kinanti pun merasa cemas kepada Abimana. Ia takut jika Abimana direbut oleh Alexandra. Sementara itu untuk episode selanjutnya yang dimana di scan yang pertama kita akan diperlihatkan di pagi hari, nampaknya Bijumni tengah bersih-bersih di sebuah taman depan rumah keluarga Sudirja tentunya. Akan tetapi ia pun dikagetkan dengan sosok pria tampan dan gagah yang datang di pagi hari tersebut dan membawa bunga. Bijumni yang melihat sosok pria tampan tersebut nampaknya juga kaget dan ia pun kegirangan. Akan tetapi nampaknya pria tersebut akan mendatangi Ana, yang dimana nampaknya pria tersebut adalah kenalan dari Ana. Lantas Bijumni pun bergegas ke ruangan Ana dan ia pun memberitahukan jika ada seseorang yang mencari dirinya. Ana pun kaget, entah siapa yang mencari dirinya. Yang pasti nampaknya Ana pun sudah mulai move on dan sudah mulai bisa melupakan Reno untuk selamanya. Sementara itu scan pun beralih lagi ke Abimana dan Bijumni, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Bijumni pun mengatakan hal tersebut kepada Abimana, bahwa ada seseorang yang memang mencari Ana pada waktu itu. Lantas Bijumni mengatakan kepada Abimana bahwa tuan muda harus melihat pemandangan yang tentunya tuan muda akan menyesal jika tidak melihat hal tersebut. Abimana pun kaget dengan apa yang dikatakan Bijumni dan ia pun sangat penasaran siapa sebenarnya orang yang datang ke rumah keluarga Sudirja. Sementara itu scan pun beralih ke Kinanti, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Kinanti pun sudah mulai bosan dan sudah mulai kangen berat terhadap Nayaka. Ia mengatakan bahwa dirinya kapan bisa pulang ke rumah keluarga Sudirja dan ia pun sangat kangen terhadap Nayaka. Tentunya Kinanti pun tidak bisa menahan rasa kangennya kepada Nayaka dan tentunya kepada tuan muda Abimana. Sementara itu cerita pun beralih ke David dan Alexandra, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Alexandra dan David pun satu mobil. Akan tetapi dalam hati Alexandra mengatakan bahwa dirinya tidak sudi bersama dengan David jika ia tidak kepepet. Entah apa yang dipikirkan oleh Alexandra, nampaknya ia pun mempunyai rencana-rencana yang jelek terhadap Abimana. Dan di scan ini diperlihatkan nampaknya David pun mendapatkan masalah dalam perjalanan, yang dimana ia tengah memperbaiki mobilnya. Akan tetapi Alexandra pun nampak berdiri dan seolah tidak peduli dengan David. Nampaknya kecurigaan Kinanti memang benar, yang dimana Alexandra akan merebut Abimana. Sementara itu cerita pun beralih ke Sarah, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Sarah pun tengah ketakutan pada waktu itu. Rupanya Sarah sedang diikuti oleh seseorang, yang dimana seseorang tersebut adalah penculik dirinya di episode-episode sebelumnya, yang dimana di scan ini diperlihatkan bahwa seseorang tersebut sudah menemukan titik terang di mana Sarah berada. Lantas orang tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak akan melepaskan Sarah begitu saja.
Nampaknya Sarah pun dalam bahaya untuk episode selanjutnya. Dan cerita beralih ke Pak Herman dan Marissa, yang dimana di sekali ini terjadi perdebatan antara Marissa dan Pak Herman. Rupanya Marissa dan Pak Herman sedang memperdebatkan soal Pak Herman yang meminjam uang kepada Abimana. Lantas Marissa pun mengatakan kepada Pak Herman bahwa dirinya tidak punya malu, yang dimana ia mengutang uang kepada Abimana. Dan Pak Herman pun terlihat sangat cuek, yang dimana ia memang sangat membutuhkan uang tersebut. Nampaknya ia akan membelikan sesuatu untuk Marissa atau keperluan yang lainnya. Sementara itu cerita pun beralih ke Reno, yang dimana nampaknya Reno pun tengah melihat Ana dan Kinanti. Kabar baiknya Kinanti pun sudah mulai berkumpul dengan keluarga Sudirja. Dan di segmen ini diperlihatkan bahwa Kinanti pun tengah bersama dengan Ana, dan ia pun mencoba menegarkan Ana untuk menghadapi semua masalah-masalahnya. Lantas Kinanti pun mengatakan kepada Ana bahwa kami semua peduli dengan Ana, dan ia pun tidak perlu khawatir soal apapun itu karena tentunya keluarga Sudirja masih menganggap Ana sebagai anggota keluarga Sudirja. Di scan ini diperlihatkan nampaknya Ana pun sangat bahagia dengan apa yang dikatakan oleh Kinanti. Lain halnya Reno, yang dimana Reno pun mulai panik ketika Kinanti bersama dengan Ana. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya. Baiklah para sahabat-sahabat RA Channel dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan untuk episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sertakan pula daerah kalian masing-masing agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Serta ini juga adalah sebuah bentuk dukungan kita terhadap sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda agar alur ceritanya semakin menarik lagi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan RA Channel, dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate seputaran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sampai ketemu di lain waktu dan pembahasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.